Suatu saat ada seseorang yang anaknya mengalami sakit ayan karena kuasa gelap, dibawa kepada murid-murid Yesus untuk didoakan supaya disembuhkan. Dan di saat murid-murid ini berdoa bagi anak tersebut, mujizat tidak terjadi, kesembuhan tidak terjadi, sehingga anak ini pun dibawa kepada Yesus. Dan orang tua anak ini berkata kepada Yesus dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-16, "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dan akhirnya anak itu pun dibawa kepada Yesus. Dalam ayat 18 mengatakan, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian di saat orang banyak itu sudah mulai pergi, murid-murid itu pun bertanya kepada Yesus di dalam ayat yang ke-19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat 20 mengatakan, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jadi di sini Tuhan menyampaikan yaitu rahasia doa, yaitu murid-murid harus memiliki iman sebesar biji sesawi. Kenapa Tuhan tidak mengatakan iman sebesar batu ataupun sebesar besi? Karena batu dan besi tidak bisa mengalami pertumbuhan. Tapi biji sesawi, walaupun dia biji yang paling terkecil di antara semua benih, tapi di saat dia sudah bertumbuh, dia akan menjadi pohon, dan akhirnya burung pun bersarang di dahannya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 32 mengatakan, memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Alkitab mencatat di saat biji sesawi yang paling kecil ini bertumbuh dan besar dan menjadi pohon, burung pun bersarang di carangnya. Jadi biji sesawi di Timur Tengah dengan di Indonesia itu berbeda. Kalau di sini tidak bisa menjadi pohon, tapi kalau di Timur Tengah bisa menjadi pohon. Maksud ayat ini ialah Tuhan menginginkan iman kita itu mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Tidak seperti batu ataupun besi, yaitu dia itu tetap seperti itu dari tahun ke tahun, tidak mengalami pertumbuhan. Makanya Tuhan menginginkan kita memiliki iman sebesar biji sesawi, supaya burung itu, yaitu itu adalah gambar Roh Kudus, bersarang dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui mujizatnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan menginginkan kita menjadi saksi Tuhan melalui mujizatnya, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu adalah ya dan amin, punya kuasa. Bukan hanya Tuhan sebatas pengetahuan, bukan hanya Tuhan sebatas cerita, tapi Tuhan yang bisa menyatakan kuasanya melampaui kuasa apapun di muka bumi ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam.